para Kron, Royal Kron, dan HPO, serta founder tercinta, perlu kita ketahui bersama bahwa data statistik yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik per tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor sudah lebih dari 100 juta unit, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 5%, yaitu sebesar dari tahun 2018 yaitu sebesar 133.617,12 unit. Artinya apa? Artinya pangsa pasar untuk produk kita sungguh sangat besar sekali. Konsumsi BBM luar biasa. Mobil menyumbang sebesar 11,6% dari jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, dan 88,4%-nya adalah kendaraan roda 2. Ini data statistik yang disampaikan oleh BPS, tentu sangat akurat. Tentu ini menjadi peluang besar buat mitra-mitra MSI dalam hal memasarkan produk sparring smooth yang notabene diperlukan sekali oleh para pengguna kendaraan bermotor. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami ingin memberikan pemahaman kepada Anda semua tentang apa sebetulnya si tablet hijau ini, kandungannya, manfaatnya, dan apakah ada efek sampingnya atau tidak terhadap kendaraan. Nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Nur Setio SEMM. Kami izinkan untuk membacakan profil dari beliau. Beliau adalah dosen di STIE Kusuma Negara Jakarta, manajer PT YKK Zipper Indonesia Jakarta, dan juga beliau adalah penyusun dokumen dari AMDAL. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga timbul di benak masyarakat tentang efek samping dari penghemat bahan bakar ini, terutama akan adanya kerak yang ditimbulkan oleh penggunaan penghemat bahan bakar ini yang berkepanjangan. Apakah itu betul adanya atau memang cuma isu-isu saja? Kita akan langsung saja mempersilahkan kepada narasumber kita, Bapak Nur Setio SEMM, untuk mempresentasikan kepada kita semua tentang sparring smooth yang baru kita luncurkan minggu kemarin. Kami persilahkan Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Habibie atas openingnya dan atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali pada pagi hari ini saya diberikan kepercayaan oleh PT Mahkota Sukses Indonesia MSI untuk menyampaikan training product knowledge. Tadi Pak Habibie sudah sampaikan produk yang dimaksud adalah Sparring Smooth, ya, sebuah tablet atau si tablet menghemat bahan bakar dan keuangan. Nah, apa itu Sparring Smooth? Kemudian manfaatnya seperti apa? Kemudian apakah ada efek samping? Kemudian fungsi dan pengaruhnya terhadap kendaraan bermotor seperti apa? Akan coba saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Namun izinkan saya sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya Mas Andrian. Ya, pepatah klasik mengatakan tak kenal maka tak sayang. Meskipun tadi Pak Habibie sudah sampaikan profil tentang diri saya, bahwa nama saya Nur Setio, saya lahir di Magelang, Jawa Tengah. Dan saya saat ini masih aktif sebagai dosen pengajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, dan juga masih aktif di salah satu perusahaan multinasional juga di Jakarta. Nah, itu adalah sekilas profil tentang diri saya, dan sekilas saya melihat foto profil dari ibu-ibu dan bapak sekalian terlihat sangat ceria. Mudah-mudahan meskipun di bulan suci Ramadan ini, bagi yang menjalankan tetap semangat ya dalam suasana pandemik juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan.
dan tentunya bisnis Bapak dan Ibu sekalian akan semakin membaik, apalagi dengan kita akan luncurkan produk baru yang namanya Sparing Smooth. Selanjutnya Pak Andrian. Nah, tadi sekilas Pak Habibie sudah sampaikan bahwa kita sudah launching produk baru yang namanya Sparing Smooth. Nah, kata Sparing Smooth sendiri ada dari dua kata, sparing dan smooth. Sparing, kalau Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah bahasa Inggris, kira-kira sparing itu adalah bermakna atau mempunyai makna ekonomis atau hemat. Gitu. Kemudian smooth ya, saya pikir sudah tidak asing dengan istilah smooth ya. Smooth artinya bisa halus, bisa licin, bisa mulus, dan seterusnya. Sehingga apa itu sparing smooth yang coba kita perkenalkan pada kesempatan pagi hari ini? Sparing Smooth adalah tablet aditif yang dibuat dari bahan alami yang mengandung hidrokarbon alami yang mampu memperbaiki dan sekaligus merawat kinerja mesin kendaraan bermotor dan penurunan emisi kendaraan bermotor. Ini adalah definisi atau penjelasan apa itu Sparing Smooth yang sudah diperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sebelah kanan, di slide sebelah kanan Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah visualisasi dari produk kita, yaitu Sparing Smooth, di mana produknya adalah berupa tablet atau seperti pil ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang belum menerima produk ini, ukurannya kira-kira sebesar obat mah ya. Kalau yang mungkin mengkonsumsi obat mah berupa tablet gitu ya, kira-kira ukurannya sebesar itu. Nanti di detail spesifikasi produknya coba akan saya sampaikan. Nah, di slide ini juga izinkan saya untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh mitra atau seluruh member dari MSI, bahwa produk ini adalah produk hasil karya anak bangsa, produk yang luar biasa. Saya sampaikan luar biasa karena saya sendiri sudah mencoba produk ini, bukan hanya katanya. Jadi betul-betul saya sebagai user juga, sebagai pengguna, sudah merasakan betul khasiat dan manfaat dari produk yang kita launching, yang kita berikan nama Sparing Smooth. Nah, kita juga bisa menyatakan welcome to Green Revolution. Apa itu Green Revolution? Ini adalah sebuah lompatan besar dalam teknologi untuk zat aditif penghemat bahan bakar. Nah, green yang dimaksud di sini ada dua poin penting yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, bahwa yang dimaksud green di sini bahwa produk ini karena memang terbuat dari bahan yang alamiah, jadi memang ini sangat aman bagi si pengguna. Sekalipun ya dalam tanda kutip kalau memang tidak sengaja atau ada kejadian misalnya terjilat atau tertelan, ini pun tidak masalah. Jadi mungkin berpikir ini bahaya nggak ketika tertelan misalnya. Jadi kita pastikan bahwa produk ini itu sangat aman. Walaupun memang tidak desain untuk ditelan. Ini adalah diperuntukkan untuk kendaraan bermotor. Nah, green yang kedua makna dari Green Revolution atau sebagai lompatan besar dalam produk ini adalah produk ini juga mampu menurunkan emisi gas buang. Jadi tadi Pak Habibie sudah sampaikan data dari Biro Pusat Statistik BPS bahwa di Indonesia ada kenaikan yang luar biasa terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Nah, di sini selain tadi Pak Habibie sampaikan ada sebuah business opportunity, sebuah peluang bisnis bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan produk ini kepada masyarakat, kepada sanak saudara dan handai tolan untuk menggunakan produk ini, karena selain produk ini aman juga tadi bisa atau mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan. Nanti detail penjelasan ada di slide berikutnya. Nah, poin yang kedua di dalam slide ini yang ingin saya sampaikan bahwa di sini tertulis turn up kendaraan secara instan. Apa yang dimaksud secara instan? Bahwa produk kita ini, ya Sparing Smooth ini, ketika dimasukkan di dalam tangki kendaraan Anda, maka dalam waktu tidak terlalu lama, ya tidak membutuhkan hitungan jam ya, dibandingkan dengan produk lain, hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit saja, itu sudah akan bisa bereaksi dan langsung dirasakan manfaatnya. Inilah yang dimaksud dengan instan.
Nah, sekaligus apa yang dimaksud dengan tune up? Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ketika melakukan perawatan kendaraan bermotor, salah satu aktivitas yang biasa dilakukan adalah melakukan tune up, pembersihan ruang bakar kendaraan misalnya, atau pembersihan mesin. Nah, dengan menggunakan produk ini, maka tune up itu dilakukan secara instan, artinya tanpa melakukan pembongkaran mesin. Ini yang perlu poin penting yang Bapak dan Ibu sekalian perlu diketahui, bahwa produk ini mempunyai kemampuan yang luar biasa, yaitu untuk bisa melakukan tune up secara instan. Ya, pada umumnya ketika melakukan tune up kendaraan bermotor, ya tadi membongkar. Ada juga opsi lainnya untuk melakukan cleaning, itu adalah menggunakan cleaning agent ya, atau memasukkan cairan yang kemudian tujuannya sama untuk membersihkan ruang bakar. Hanya cara yang kedua ini juga ada masalah. Biasanya selain meninggalkan kerak, juga dia hanya bekerja ketika cairan itu masih ada, dan ada efek sampingnya juga. Maka Sparing Smooth mencoba menjawab semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah tune up dengan launching atau memperkenalkan produk baru yang kita kenal sebagai Sparing Smooth. Ini informasi di slide yang pertama yang ingin saya sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bahwa produk ini adalah aman, baik itu ramah terhadap manusia, juga ramah terhadap lingkungan, karena mampu mengurangi emisi gas kendaraan bermotor. Selain itu juga mampu melakukan tune up secara instan. Baik, selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya, bagaimana produk ini dibuat, atau dari apa produk ini dibuat sehingga mempunyai khasiat yang luar biasa. Sekali lagi, kita patut bersyukur bahwa ini adalah sebuah hasil karya anak bangsa ya, bukan menjiplak dari negara lain. Ini adalah murni dari sebuah penelitian yang dalam dari anak bangsa orang Indonesia ya, bahwa hampir semua material di sini adalah berasal dari bahan alami yang mengandung hidrokarbon, dan salah satunya adalah terbuat dari campuran minyak sereh. Kenapa minyak sereh? Kok seperti mau masak gitu ya? Mungkin ibu-ibu bertanya, jadi kenapa, apa benar minyak sereh ini mampu meningkatkan kinerja kendaraan di dalam ruang bakar? Jadi perlu saya sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian, dalam dunia otomotif, khususnya dalam teknologi penghemat bahan bakar BBM, memang minyak sereh ini merupakan bahan yang memang dikenal sangat efektif untuk meningkatkan kinerja kendaraan bermotor, khususnya untuk penghematan BBM. Jadi bukan hanya produk ini saja, mungkin di produk-produk lainnya juga salah satunya akan menggunakan minyak sereh. Jadi perlu diketahui ya, bahwa produk kita ini terbuat dari bahan alami, sehingga kenapa tadi kita sampaikan ini adalah green ya, bisa ramah terhadap orang, ramah terhadap lingkungan, seperti itu. Dan di bawah ini adalah kira-kira ilustrasi dari produk yang akan di launching kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada dua ukuran ya, ukuran untuk kendaraan bermotor roda 2 dan juga untuk roda 4. Selanjutnya Pak Andrian. Nah, dari aspek legalitasnya juga perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di slide ini saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang legalitasnya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk produk sejenis seperti ini boleh atau layak edar ke pasar ketika sudah memiliki namanya hasil pengujian dari instansi atau lembaga terkait. Dalam hal ini, Sparing Smooth sudah dilakukan pengujian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, LEMIGAS, ini di bawah Kementerian SDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, dilakukan di tanggal 5 April 2021, jadi memang masih 1 bulan yang lalu ya. Namun nanti saya sampaikan bahwa produk ini sudah dalam masa developmentnya sudah beberapa tahun dilakukan riset secara mendalam. Hanya pematangan untuk memastikan kualitas produknya dilakukan di bulan April 2021 dengan nomor uji 20210311-PK/8.1 Romawi 3 2021 dan nomor laporan hasil ujinya 2021-0031 LHU /8 15/4 2021. Jadi
tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita semuanya untuk menawarkan produk ini ke klien, ke sanak saudara untuk memanfaatkan keutamaan, keunggulan dari produk kita Sparing Smooth ini karena memang sudah melewati sebuah tahapan pengujian mutu produk oleh instansi yang berwenang. Jadi sekali lagi tidak ada keraguan tentang kualitas produk kita ini. Selanjutnya Pak Andrian. Nah kemudian bagi Bapak atau Ibu yang masih asing dengan penggunaan tablet ataupun zat aditif untuk menghemat bahan bakar, di sini saya berikan sebuah ilustrasi aktivitas ketika melakukan pengisian bahan bakar. Ya, biasanya kita melakukan pengisian bakar pada umumnya di pom bensin ya. Ini sebuah ilustrasi bahwa memang ini kaitannya dengan bagaimana cara kita menggunakan produk Sparing Smooth itu sendiri. Ya, jadi saya sampaikan bahwa cara penggunaan Sparing Smooth ini adalah sesuai dengan peruntukannya, ya, sesuai dengan peruntukannya. Karena memang tadi sudah saya sampaikan bahwa produk kita ini didesain dalam dua ukuran, untuk kendaraan roda 4 dan juga untuk kendaraan roda 2. Nah, untuk kendaraan roda 4 itu setiap tabletnya ukurannya itu adalah 150 mg, ya. Yang tadi saya sampaikan kira-kira ukurannya sebesar obat mah ya, kalau yang ada mengkonsumsi kira gambarnya seperti itu. Dan yang untuk kendaraan bermotor ukurannya jauh lebih kecil, beratnya hanya 45 gram saja, 45 miligram saja. Oke. Nah, mengenai dosing untuk penggunaan, bahwa untuk kendaraan roda 2, satu tablet Sparing Smooth ini dapat digunakan untuk 4 sampai 5 liter BBM. Ya. Kemudian untuk satu tablet yang 150 mg ini untuk mobil itu diperuntukkan untuk 12 sampai 15 liter BBM. Jadi di bawahnya ini saya berikan ilustrasi tentang kapasitas kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4. Contoh saja ya, ini hanya contoh saja. Misalnya kendaraan Vario misalnya 125 cc, maka tangkinya adalah 5,51. Maka dalam hal ini rekomendasinya adalah cukup menggunakan satu butir saja yang kecil. Kemudian Scoopy, bagaimana dengan Scoopy? Kalau Scoopy ukuran tangkinya lebih kecil, hanya 4,1. Ini pun juga sama, cukup menggunakan satu butir. Nah, kalau untuk ukuran mobil, karena kapasitas tangkinya lebih besar, maka sesuai rekomendasi ini untuk setiap 12 sampai 15 liter ini satu tablet. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita ngisinya nggak full tank? Nah, ini sebelum ada pertanyaan mungkin langsung saya sampaikan bahwa kita sangat merekomendasikan pemberian zat aditif ini sesuai takaran yang disampaikan. Jadi kalau misalnya mengisinya separuh, sangat kita sarankan untuk memang jumlahnya juga harus separuh, gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah hasil riset kita, penggunaan untuk setiap tabletnya dengan rasio penggunaan bahan bakarnya. Namun perlu saya sampaikan bahwa teknik terbaik adalah memasukkan tablet ke dalam tangki dalam keadaan mesin mati. Ya, mohon ini bisa dipahami. Teknik terbaik itu adalah ketika mesinnya mati, kemudian dimasukkan dan tunggu sekitar 10 menit. Ya, kemudian tablet ini akan bereaksi dengan cepat. Tablet akan larut sempurna. Baru kemudian mesin dihidupkan dan sangat disarankan untuk cukup di dalam ya. Kalau mobil pedal gasnya dihidupkan, agak dikencangkan dulu. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat lubrikasi di dalam ruang bakar kendaraan. Begitu juga untuk motor. Ya, untuk motor kalau yang pakai gigi, ya gigi 0, kemudian bisa digas. Ini akan lebih baik. Idealnya adalah seperti itu. Ini yang disarankan, teknik terbaik. Namun tidak ada masalah juga. Ya, bisa juga bahwa tablet dimasukkan dalam ke tangki sesaat sebelum isi BBM. Seperti itu. Ya, ini sebagai catatan saja bahwa tablet ini akan larut sempurna dalam bensin atau dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Dan perlu diketahui, kalau Bapak dan Ibu ada yang menggunakan kendaraan dengan menggunakan bahan bakar solar, maka dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, berikutnya Pak Andrian. Nah,
Ya, di sini saya berikan sebuah ilustrasi. Mungkin Pak Andrian animasinya bisa dihidupkan. Nggak mau jalan ya. Jadi sebetulnya, nah oke. Cukup ya. Ya, bisa lihat animasinya. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana produk sparing semut ini bekerja. Kenapa manfaatnya bisa kita rasakan terhadap kinerja mesin kita. Jadi pada dasarnya bahwa produk kita ini melakukan fungsi dasarnya itu pada pada ruang bakar kendaraan. Di ilustrasi yang atas pada animasi ini, bahwa di situ ada saluran intake atau saluran bahan bakar. Kemudian masuk ke dalam ruang bakar, ya. Kemudian dia akan dihidupkan oleh busi, ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin yang tidak terlalu paham dengan teknis bagaimana hidupnya kendaraan bermotor, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini bisa memberikan gambaran bagaimana proses terjadinya putaran. Kenapa ketika di starter bisa langsung nyala, kemudian akan mengkonsumsi bahan bakar. Nah, disinilah fungsi dari sparing semut tadi. Setelah masuk ke dalam tangki, maka dia akan tersedot ke dalam ruang bakar kendaraan bermotor. Nah, fungsi-fungsi dan keunggulan dari sparing semut inilah yang akan memperbaiki kinerja dari ruang bakar kendaraan kita. Di dalam sana ada piston juga, ya. Kemudian ada dinding ruang bakar. Inilah yang diperbaiki dari sparing semut. Kalau tadi Pak Habibie juga sudah singgung, apakah ini tidak mempengaruhi munculnya kerak dan lain sebagainya, maka produk sparing semut ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga memang ada fungsi untuk deterjennya. Jadi bukan deterjen untuk cuci ya, tapi fungsi cleaningnya itu di dalamnya sudah ada kandungan untuk fungsi deterjennya. Sehingga dari desain tersebut, maka beberapa manfaat produk sparing semut ini saya sampaikan akan dirasakan secara instan. Ya. Begitu dimasukkan hanya hitungan menit ya, seperti tadi saya sampaikan, ketika sudah mulai terlarut, dia akan langsung terasa. Nanti Bapak dan Ibu bisa rasakan sendiri, bisa coba sendiri, langsung terasa bahwa tarikannya menjadi langsung sangat enteng ya. Nanti ada testimoni baik pengguna roda 4 maupun roda 2 tentang manfaat dari sparing semut ini. Pertama adalah kenyamanan. Pertama mudah starter ya. Dengan memberikan sparing semut ini, kalau ada yang mempunyai problematika dengan starter di pagi hari umumnya, insya Allah dengan pemberian sparing semut ini akan menghilangkan problem-problem tersebut. Kemudian tarikan menjadi sangat ringan, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian suara mesin juga bisa lebih halus. Kemudian getaran mesin dalam kecepatan tinggi juga sedikit atau minim. Ya, mungkin Bapak dan Ibu kalau yang menggunakan kendaraan roda 2 misalnya hanya seputaran komplek, mungkin nggak akan terasa, tidak akan tahu kalau kendaraannya itu ketika dipacu di jalanan yang luas atau yang lengang, maka mungkin akan terasa kalau kondisi mesinnya itu akan mulai bergetar. Nah, disinilah fungsi dari sparing semut untuk bisa mengatasi problematika tersebut dengan meningkatkan kinerja di ruang bakar tersebut, ya, dengan fungsi lubrikasinya, maka permasalahan-permasalahan yang ada di sini akan hilang. Nanti juga akan bebas ngelitik ya, ngelitik atau knocking, dan juga bebas istilahnya berbet ya, seperti itu akan hilang semuanya dengan kita menggunakan sparing semut. Inilah manfaat dari sisi kenyamanan. Yang kedua adalah manfaat ekonomis. Dengan menggunakan produk ini kita bisa menghemat BBM antara 20-30%. Nah, kenapa di sini ada ring 20-30? Nah, ini tidak lepas dari kebiasaan si pengendara. Jadi ada orang yang memang narik gasnya pelan-pelan, ada juga yang senang ngebut atau mungkin digeber ya, seperti itu. Pasti ini akan berbeda-beda rasio penghematan BBM-nya. Namun bisa kita sampaikan kepada publik bahwa produk kita ini mampu menghemat setidaknya atau minimal adalah 20%, bahkan bisa sampai 50%. Nah, yang berikutnya terkait manfaat ekonomis, bahwa produk kita ini juga menghemat biaya perawatan kendaraan, salah satunya karena mampu melakukan instant tune-up. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau biasanya dalam 10.000 km misalnya kita harus bengkel untuk dilakukan tune-up atau dilakukan servis. Nah, salah satunya adalah untuk dilakukan cepat pembersihan ruang bakar tersebut, ya.
Namun dengan pemberian sparing smooth ini, ya kita bisa lakukan sendiri, Anda memasukkan, insya Allah akan tune up secara instan, secara otomatis. Nah, efek lainnya adalah ketika kerja ruang bakarnya ringan, maka juga oli itu akan menjadi tahan lebih lama. Otomatis kita akan bisa menghemat penggunaan oli. Inilah yang secara ekonomis bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian yang terakhir atau yang selanjutnya, manfaat yang bisa saya sharing di sini adalah terkait dengan environmental friendly product. Jadi produk kita tadi sudah saya sampaikan ini ramah lingkungan, mampu mengurangi emisi karbon, ya baik itu gas karbon dioksida maupun hidrogen. Ya, kemudian bahannya itu 99% alamiah sehingga tidak memiliki efek samping. Jadi kalau tadi Pak Habibie sudah singgung, apakah produk ini tidak memiliki efek samping? Yes, bahwa kita sampaikan produk kita tidak memiliki efek samping yang signifikan. Karena apa? Karena 99% bahannya adalah alamiah. Kalau ada zat pewarna yang tidak alamiah, itu juga kelasnya untuk food grade. Jadi sekali lagi, tidak ada permasalahan terhadap efek samping terhadap penggunaan sparing smooth. Selanjutnya, Pak Andrian. Nah, ini adalah parameter yang patut kita ketahui di dalam kandungan zat aditif. Ya, parameter-parameter apa saja, ya mungkin di kompetitor atau pesaing produk yang sejenis juga pasti akan mempertimbangkan parameter atau ukuran, ya baik buruknya bahan bakar ketika diberikan zat aditif. Bahwa di dalam zat aditif untuk penghemat BBM, yang pertama adalah angka oktan. Itu perlu kesesuaian dengan kompresi mesin. Nah, di kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah ingin meluruskan sesuatu yang salah kaprah. Ya, kadang-kadang kita menganggap bahwa oktan yang tinggi itu adalah sangat baik. Ya. Jadi perlu kita luruskan bahwa tidak semua atau tidak selamanya bahwa oktan yang tinggi itu adalah baik. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan itu sendiri. Itu yang harus diketahui. Jadi ketika kita menawarkan produk ini, ya tidak semata-mata hanya oktan saja yang dilihat. Poinnya adalah seperti itu. Ya, karena oktan yang tinggi juga harus disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan itu sendiri. Oke. Untuk berikutnya adalah stabilitas oksidasi. Jadi pada dasarnya bahan bakar itu kalau dibiarkan itu dia akan rusak, ya, akan berkurang kualitasnya. Maka ada salah satu parameter untuk mengukur kualitas bahan bakar adalah stabilitas oksidasi. Ini satuannya menit, biasanya 360 menit, ya, seperti itu. Nah, semakin tinggi angkanya, maka bahan bakar akan semakin tahan lama. Ini maksudnya seperti itu. Nah, dengan penambahan sparing smooth, stabilitas oksidasinya juga masih dalam ring yang sangat aman. Ya, nanti saya sampaikan data hasil ujinya. Kemudian fungsi lubrikasi. Ya, jadi paling signifikan untuk mendapatkan angka hemat BBM, ya, tadi saya sampaikan, adalah fungsi pelumasan dalam ruang bakar, ya, yang menjadikan kerja mesin itu ringan dan minim tekanan. Jadi untuk mencapai jarak tertentu karena kondisi ruang bakarnya itu sudah smooth, sudah terlubrikasi, maka kinerjanya enteng sehingga akan menghemat BBM sehingga getaran mesin hilang. Kira-kira rentetan atau logika terjadinya penghematan adalah seperti itu. Kemudian ada juga parameter yang dikenal dengan istilah unwashed. Apa itu unwashed? Jadi Pak Habibie tadi juga singgung tentang kerak, ya, kerak di dalam ruang bakar. Ya. Jadi semakin rendah unwashed ini, maka potensi kerak dalam ruang bakar akan semakin kecil. Nanti juga akan kita sampaikan bahwa produk sparing smooth ini ketika dicampurkan dengan BBM juga tidak menimbulkan efek signifikan terhadap terjadinya kerak. Ya. Yang kelima adalah fungsi deterjen. Nah, sekali lagi ini adalah fungsi deterjen, ya, bukan di dalamnya ditambahkan deterjen seperti yang kita gunakan untuk cuci baju. Tidak, tapi adalah fungsi deterjen. Artinya fungsi untuk melakukan cleaning terhadap kerak-kerak yang ada. Jadi sudah didesain produknya untuk menjaga ruang bakar dan busi tetap bersih dari kerak. Itu ada desain untuk fungsi deterjennya. Jadi pada dasarnya hampir semua parameter produk S2 ini memiliki keunggulan. Selanjutnya Pak Andrian. Oke, ini hanya sekedar sharing saja tentang parameter tadi yang saya singgung di awal, bahwa untuk melihat kualitas bahan bakar itu tidak hanya oktan saja. Jadi sebetulnya ada 27 parameter
dan 27 parameter ini harus diuji. Nah, termasuk tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Lemigas sudah melakukan uji terhadap produk sparing smooth ini, kemudian dengan menggunakan bahan bakar, kemudian diukur angka oktan bagaimana, stabilitas oksidasi bagaimana, sampai emisi karbon dioksida bagaimana, emisi karbon hidrokarbonnya bagaimana, dan selanjutnya. Ini semuanya sudah dilakukan pengujian. Di slide ini saya ingin menekankan bahwa bukan oktan satu-satunya yang digunakan untuk mengukur baik buruknya bahan bakar jika termasuk ditambahkan zat aditif. Poinnya itu. Selanjutnya, Pak Andrian. Nah, ini adalah technical analysis yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi pengaruh dari sparing smooth ini terhadap kinerja mesin ya, secara teknis bagaimana. Jadi walaupun tadi di awal kita sampaikan oktan itu bukan satu-satunya untuk parameter bahan bakar, namun dari hasil uji ini bahwa sparing smooth juga mampu menaikkan nilai oktannya itu sebesar 1,12%. Jadi satuannya RON ya, reset oktan number ini. Jadi produk sparing smooth juga aman untuk semua jenis RON, baik itu 88 sampai pun 98, baik itu untuk premium, pertalite, pertamax dan juga pertamax plus. Semuanya bisa menggunakan sparing smooth. Jadi jika ada keraguan di sana, dengan data ini kita bisa sampaikan bahwa produk sparing smooth aman untuk semua RON number. Oke. Kemudian stabilitas oksidasi juga jauh di atas standar. Ya. Tadi saya sampaikan datanya. Kemudian mampu menurunkan penguapan pada sistem destilasi. Mungkin bagi ibu-ibu yang tidak terlalu paham dengan istilah-istilah di sini, ya intinya bahwa produk sparing smooth ini, ya kalau dari uji destilasi diuji uapkan, ya dia akan merubah, ya menggunakan uji sampel pertalite. Jadi pada saat pengujian itu dilakukan dengan sampel pertalite, namun aktualnya nilai temperatur 10% ya, untuk penguapan 10% itu adalah 58,9. Jadi yang diuji itu adalah pertalite, tapi kenyataannya ketika uji volume penguapan itu ada di level 58,9. Jadi seperti premium. Nah, setelah ditambahkan oleh sparing smooth ini, nilainya menjadi 4,8 derajat Celcius. Artinya menjadi semakin dingin. Ini seperti, atau kita bisa sampaikan bahwa kita menggunakan premium rasa pertama. Kenapa itu? Itulah sebab dari penggunaan sparing smooth. Ya, seperti itu. Kemudian pengaruh yang lainnya adalah mampu menaikkan tekanan uap. Ini bisa sampai 2,5%. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa semakin tinggi oktan, maka tekanan uap akan tinggi ya. Sparing smooth, oktannya naiknya tidak signifikan, kan tadi saya sampaikan naiknya 1,12%, ya. Tetapi tekanan uapnya naik lebih signifikan. Inilah kenapa tadi kita sampaikan ini menjadi seperti premium rasa pertama tadi ya. Kemudian unwashed gum, ya unwashed gum ini adalah di dalamnya terdapat kandungan deterjen yang berfungsi pembersih kerak. Nilainya adalah unwashed gumnya itu 5 mg per 100 ml. Nah, standar yang ditentukan oleh regulator, dalam hal ini adalah pemerintah, itu mensyaratkan adalah 70 mg dalam 100 ml. Artinya produk setelah ditambahkan sparing smooth, bahan bakar tersebut masih sangat aman ya. Memang tetap ada, sangat kecil sekali, dan ini masih jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah. Dan ini hampir semua produk juga akan ada. Hanya saja di produk kita ini sudah dilengkapi dengan fungsi deterjen tadi, sehingga masalah tersebut bisa diatasi. Nah, fungsi atau pengaruh yang selanjutnya adalah menurunkan kandungan aromatik bahan bakar bensin. Nah, mungkin banyak juga ibu-ibu misalnya ya, atau kebanyakannya tidak suka dengan bau bensin. Ya, aromanya nggak enak gitu. Meskipun kita butuh tetap menggunakan ketika mengisi BBM di pom bensin misalnya. Nah, ketika ditambahkan sparing smooth ini bisa mengurangi kandungan aromatiknya. Kira-kira seperti itu. Dan keunggulannya adalah mampu meningkatkan daya, powernya sebesar 0,1%, meningkatkan torsi 0,26%, dan juga mampu menurunkan karbon dioksida atau CO2 hingga 32%. Ini adalah angka yang sangat tinggi ya terhadap lingkungan. Kenapa tadi?
kita sampaikan ini adalah sebuah green revolution karena produk kita ini mampu menurunkan emisi gas buang berupa karbon dioksida hingga 32%. Kemudian juga menurunkan hidrokarbon atau HC hingga 12%. Dan yang keunggulan atau pengaruh lainnya adalah menurunkan konsumsi bahan bakar ya tadi saya sampaikan antara 20 sampai 50%. Ini adalah pengaruh penggunaan sparing smooth terhadap kendaraan bermotor kita. Nah, di sini ada satu catatan bahwa angka-angka yang dilakukan pengujian oleh Lenigas tersebut adalah diperoleh dari hasil uji dengan kondisi kendaraan berjalan di atas dyno test atau statis. Jadi mobilnya itu berhenti, tapi yang rodanya tetap jalan di atas dyno test itu namanya. Jadi, kalau kita ada ya treadmill ya, kalau treadmill misalnya, ya orangnya nggak lari, tapi yang jalan adalah alatnya seperti itu. Ini anak ilustrasi. Jadi maksudnya apa? Artinya ketika mobil ini digunakan di medan yang sebenarnya, artinya penghematan itu jauh lebih tinggi dibandingkan angka-angka hasil uji yang disampaikan oleh Lenigas. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya Pak Andrian. Nah, ini adalah sebuah testimoni. Nah, kebetulan ini kemarin saya ada agenda ke Bandung. Saya ada undangan dari Kementerian Perindustrian untuk acara sosialisasi terkait PP 2221 terkait pengelolaan lingkungan. Nah, karena saya tinggal di Depok, ya, saya menggunakan mobil Terios 2016. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai mobil baru, ya, sudah mobil cukup tua. Nah, saya dapatkan di speedometer saya itu 82.242 di dalam speedometernya, dan indikator untuk bahan bakarnya sudah tidak full, ya, sudah tidak full di kanan atas itu sudah satu strip hilang. Kemudian ketika saya sampai di Hotel Aston Pastor, ya, saya ambil foto lagi dan ternyata speedometer sudah menunjukkan angka 82.418 dan bahan bakar hanya turun 3 strip saja. Nah, tadi itu saya berpikir kira-kira nanti saya pulangnya ngisi di mana. Ternyata sampai pulang nggak diisi lagi. Ya, ini yang pengalaman betul-betul saya rasakan, dan begitu dimasukkan tablet tersebut, ya, saya masukkan hanya 2, ya, kebetulan hanya 2, ya, itu langsung terasa betul. Tarikannya menjadi enteng, kemudian sepanjang perjalanan suara mesin juga halus dan tidak ada getar, ya, tidak terasa signifikan getaran tersebut. Artinya apa? Artinya memang sparing smooth ini secara nyata mampu menyebabkan kita bisa lebih nyaman berkendara, bisa menghemat BBM. Nanti di slide berikutnya ada perhitungan yang lebih detail tentang nilai penghematannya. Selanjutnya, Pak Andrian. Nah, bagaimana testimoni untuk kendaraan roda 2? Ini salah satu sampling responden yang menggunakan produk sparing smooth. Kebetulan profesinya sebagai mahasiswi, ya. Ini adalah testimoninya. Yang pertama, ini bahasa anak muda, ya, tarikannya enteng banget, parah gitu. Jadi ini sebuah ekspresi anak sekarang, ya, anak zaman now, ketika menyatakan mengekspresikan sesuatu, ternyata betul memang produk kita ini ketika dicampurkan dengan bahan bakar bisa memberikan efek yang instan, langsung dapat dirasakan. Kemudian motor jadi terasa lebih nyaman dikendarai, bahkan merasa kayak bawa motor baru. Ini kan sebuah pengakuan yang luar biasa, dan yang ini mungkin tidak perlu untuk kita disarankan, ya, tapi ini adalah sebuah pengakuan buat nyebut jos katanya. Ini luar biasa dari efek penggunaan sparing tersebut ini. Oke, selanjutnya Pak Andrian. Nah, boleh diklik Pak Andrian, itu ada video dua-duanya, coba boleh diklik, ya. Ya, ini jujur adalah informasi dari sang formulator, ya. Karena tadi walaupun ini produk ini baru dilakukan pengujian di 2021, tapi si beliau ini sudah mendesain ini sudah lama, bahkan melakukan percobaan, dan salah satu manfaat penggunaan sparing smooth, coba bisa lihat, ya, baik menggunakan mobil Jaguar di sini, mungkin yang kanan juga bisa diklik Pak Andrian. Nah, bisa dilihat, ya, bahwa ketika dinyalakan mesinnya ada air. Ini bukan berarti tidak bagus, ya, Bapak dan Ibu, ya, yang mungkin belum paham dengan kenapa knalpotnya berair. Knalpot berair ini membuktikan bahwa kinerja ruang bakarnya itu sangat baik, gitu, ya, seperti itu. Jadi ini sebagai sebuah fakta bahwa produk kita ini memang betul-betul luar biasa. Selanjutnya Pak Andrian.
ini yang lebih real lagi tentang bagaimana nilai penghematan yang bisa kita peroleh dengan menggunakan sparing smooth. Ya, ini dengan menggunakan kendaraan uji berupa Land Cruiser Prado 2700 cc bensin, ya. Rutenya dari Depok Solo, ya. Depok Solo ini sepanjang 120 km pp, ya. Jadi data awal sebelumnya sebelum menggunakan zat aditif sparing smooth ini menggunakan BBM pertama, kemudian BBM yang dikonsumsi itu rata-rata adalah per 1 liternya hanya mampu menempuh jarak 6,4 km. Kemudian dibutuhkan bahan bakar untuk satu trip, ya, PP itu adalah 187,5 liter. Sehingga kalau ini dikalikan dengan harga pertama, anggaplah 10.000, maka biaya yang dibutuhkan untuk PP dari Depok ke Solo itu 1.875.000. Nah, kalau aktivitas ini rutin sebulan sekali, maka dalam 1 tahun dibutuhkan biaya BBM saja itu 22.500.000. Nah, kemudian di track berikutnya menggunakan Pertalite, ya, Pertalite namun ditambahkan sparing smooth. Maka didapat, ya, di sini rata-rata konsumsi BBM-nya menjadi 1 liternya ini bisa menempuh jarak 8,2 km. Ya, jumlah konsumsi BBM-nya untuk PP Depok Solo tersebut menjadi 146,3 liter. Kemudian dengan harga Pertalite itu menjadi 1.119.512. Dan kalau disetahunkan, maka BBM-nya saja itu menjadi 12.434.146. Nah, yang perlu dilihat di sini penghematannya, ya, bahwa pertama dengan menggunakan sparing smooth, maka kita tidak perlu beli pertama. Beli Pertalite saja sudah serasa menggunakan pertama. Itu satu. Kemudian rata-rata dari jarak tempuh yang bisa didapatkan dari pengguna setiap liternya juga naik menjadi 1,8 km. Penghematannya udah harga bahan bakarnya turun, kemudian jarak yang ditempuh bisa lebih jauh, ya, sehingga konsumsi BBM secara keseluruhan juga bisa dikurangi. Nah, dalam satu trip saja dari dari Depok ke Solo, ini bisa menghemat BBM lebih dari 700, jadi 755.488. Inilah perhitungan secara matematis tentang penghematan yang nyata dengan menggunakan uji mobil yang sama, dengan menggunakan trek yang sama dari Depok ke Solo, itu dalam satu trek saja itu bisa menghemat Rp755.000. Tentu ini menjadi, ya, sangat berarti buat kita, ya, bisa menghemat sebanyak itu. Nah, ini juga berlaku untuk kendaraan-kendaraan yang lain. Ini sebagai salah satu perhitungan saja. Demikian. Selanjutnya Pak Andrian. Nah, selain tadi penghematan dan kenyamanan-kenyamanan yang bisa kita nikmati dari penggunaan sparing smooth ini, ada satu hal yang tidak kalah penting saya sharing kepada Bapak sekalian, untuk bisa di-sharing kepada sanak saudara yang mungkin belum tahu tentang kondisi bagaimana lingkungan secara global saat ini, ya, bahwa isu tentang perubahan iklim, ya, dan pemanasan global dengan kerusakan lingkungan akibat dari pencemaran udara ini kita sudah dengar, ya, sudah kita lihat secara nyata, ya. Ya, maka sparing smooth ini bisa menjadi salah satu opsi untuk menuju environmental friendly product, ya, pengaruhnya terhadap lingkungan. Ya, global warming ini bahkan PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membuat sebuah kebijakan tentang arah pembangunan berkelanjutan, ya, SDGs, Sustainable Development Goals, di mana ada 7 goals di dalamnya, ya. Kemudian Indonesia pun juga mendukung karena Indonesia bagian daripada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, untuk itu peran individu, korporasi dan juga negara-negara di dunia ini dituntut untuk berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan arah pembangunan berkelanjutan SDGs tersebut. Nah, di goals yang nomor 17 tentang penanganan perubahan iklim, ya, nanti akan saya share di berikutnya. Ini juga bagian dari SDGs tersebut di nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim. Selanjutnya Pak Andrian. Nah, di slide ini saya hanya memberikan beberapa gambar saja, tapi ini adalah sebuah fakta saat ini bahwa ketika tahun 90-an, ya, tahun 90-an era industrialisasi ini sudah mulai
maju dengan sangat pesatnya, kemudian kendaraan bermotor maju dengan pesatnya. Tadi Pak Habibie juga sudah sampaikan data statistik bahwa peningkatan penggunaan kendaraan bermotor ini menjadi sangat signifikan, sangat luar biasa. Nah, efek sampingnya apa? Selain ini adalah sebuah peluang bisnis, namun ini juga membawa sebuah risiko atau dampak negatif adalah berupa pencemaran lingkungan. Maka kemudian muncul isu tentang pemanasan global. Salah satunya adalah disumbang karena dari pencemaran dari emisi, baik itu dari gas buang pabrik-pabrik maupun juga gas dari emisi gas buang kendaraan bermotor dari knalpot. Ya. Kemudian kita juga dengar ada pengeringan di belahan dunia tertentu ya, sampai kelaparan, bahkan untuk mendapatkan air itu amat sangat susah, suatu barang yang langka. Ini adalah efek dari pemanasan global. Kita juga sudah sering dengar tentang mencairnya es itu yang berdampak pada wabah atau bencana di mana-mana, pada bencana di mana-mana akibat dari isu pemanasan global tersebut. Nah, yang terbaru ya, kita tidak jauh-jauh di Indonesia ya, kemarin belum cukup lama ya di Nusa Tenggara Timur kita juga sangat kreatif ya, di Nusa Tenggara Timur yang ini sebetulnya merupakan daerah yang tidak ada sebuah banjir bandang yang besar ya. Ini dari mana? Salah satunya adalah memang karena faktor perubahan iklim yang menyebabkan terjadi anomali ya, kondisi-kondisi yang ekstrim yang sebelumnya tidak kita duga. Ini adalah fakta bahwa alam ini akan rusak jika tidak kondisi secara nyata. Maka kita bisa mengenalkan Sparing ini sebagai salah satu upaya kita, kontribusi kita untuk menghambat terjadinya kerusakan tersebut. Satu contoh lagi, mungkin belum lama lagi ya, di pertengahan bulan Ramadan kemarin barangkali ada yang dapat kiriman by WhatsApp ya tentang di Arab Saudi, di Mekah ya, hujan salju, hujan es. Kemudian ada video di sana itu juga banjir luar biasa. Seperti ini kan sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan, tapi ini adalah fakta nyata bahwa dengan perubahan iklim ini bisa menyebabkan sebuah anomali keanehan-anehan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ini adalah fakta. Selanjutnya Pak Andrea. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini data statistik yang kita terima dari BDS. Kalau Bapak dan Ibu mau cek data bisa juga bahwa sampai dengan 2019 tadi Pak Habibie juga sudah sampaikan bahwa jumlah kendaraan sudah lebih dari 133 juta kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Nah, di sini dari aspek bisnis ini ada jelas sebuah peluang bisnis untuk memperkenalkan Sparing Smooth. Namun juga adalah ada ancaman bahwa peningkatan kendaraan ini jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang nyata, maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang tadi sudah saya ilustrasikan. Selanjutnya Pak Habibie. Ya. Ini satu saja saya ingin menggugah kesadaran kita bersama bahwa ini adalah gambar yang diambil dari media online ya. Tertanggal 13 April 2020. Jadi awal-awal ya. Di waktu itu Jakarta sempat viral ya. Sempat viral, mungkin Ibu juga terima langit Jakarta cerah ya. Kenapa? Ternyata pada saat itu terjadi di PSBB ya. PSBB ada pemberlakuan ganjil genap ya, ganjil genap. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor juga mulai tutup sehingga aktivitas menggunakan kendaraan bermotor menjadi sangat sedikit. Nah, faktanya ini adalah fakta yang nyata bahwa ketika emisi kendaraan ini bisa dikurangi, bisa dihentikan, ternyata dampaknya luar biasa. Jakarta itu ternyata bisa setelah ini gitu. Nah, Sparing Smooth seperti tadi data hasil uji dari Lanigas mampu menurunkan emisi karbon sebesar 32%. Nah, kalau semua orang di Jakarta, semua orang di Indonesia menggunakan Sparing Smooth dengan penurunan emisi karbon sebesar 32%, ya insya Allah kita bisa berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan langit Indonesia yang cerah, ya seperti itu. Ini adalah pesan yang ingin coba saya sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, nah barangkali ini adalah slide terakhir sebagai summary dari penjelasan atau pemaparan saya tadi, bahwa dengan kita menggunakan Sparing Smooth, maka yang pertama kita secara nyata kita telah berkontribusi dalam mengurangi pencemaran udara ya, sehingga lingkungan akan lebih baik.
Yang kedua, secara finansial dan juga tentang sustainability, tentang kelangsungan lingkungan kita, maka kita tadi sudah sampaikan kita akan bisa mengurangi konsumsi BBM sekaligus juga biaya perawatan. Ini tentu dapat membantu memperbaiki keuangan keluarga bagi si pengguna kendaraan motor ya. Termasuk juga kita berkontribusi menjaga ketersediaan energi yang bersumber dari fosil. Jadi kita tahu bahwa bensin, solar, kemudian pertamax dan pertalite itu adalah merupakan fosil ya, yang sumber dayanya juga akan terbatas, suatu saat akan habis. Makanya saat ini banyak negara-negara berlomba untuk masuk ke elektrik ya, seperti itu. Nah, pasti juga akan menjadi sebuah finansial benefit bagi mitra yang memperkenalkan dengan menawarkan produk seperti ini kepada klien atau pada customer. Dan yang tidak kalah penting dari penggunaan sparing smooth ini adalah kita telah menggunakan produk asli dari negeri, hasil karya anak bangsa, yang tentu dampaknya juga akan menciptakan sebuah lapangan kerja hingga akan menggerakkan roda perekonomian. Itu sudah hal yang pasti, dan yang tidak yang sudah pasti juga bahwa dengan menggunakan sparing smooth ini kita akan lebih nyaman dalam menggunakan atau berkendara. Next, Pak Adrian. Ya, demikian yang menjadi paparan saya tentang produk kita yang baru, yaitu sparing smooth, dan juga bagaimana cara bekerjanya, kemudian manfaatnya, dia terbuat dari apa, dan juga manfaat dan pengaruh-pengaruh yang lainnya sudah saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Bibi untuk sesi berikutnya, barangkali nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bibi. Baik, terima kasih Pak Nur Setio telah menyampaikan kepada kita semua materi yang dibawakannya hari ini tentang produk sparing smooth. Mitra-mitra MSI, para kontrol elektron dan juga HPO tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur dari A sampai Z secara mendetail bagaimana komposisi, manfaat, dan juga testimoninya juga sudah diberikan kepada kita semua. Akan tapi tentu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua yang sudah menuliskannya. Akan segera kami bacakan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di benak teman-teman semua. Baik Pak Nur, langsung saja kita ke pertanyaan dari peserta kita di hari ini. Ya Pak. Ada dari Pak Nur yang ditantang Pak, perbedaannya sparing smooth ini dengan produk-produk penghemat BBM yang ada di pasaran Pak, karena kita tahu bersama bahwa ini bukan hal yang baru di penghemat BBM ini. Oke, satu-satu atau langsung tiga sekaligus atau hanya ada berapa Pak? Satu-satu aja Pak. Oke, yang jelas kita tidak dalam kapasitas untuk mereview produk lain ya. Jadi memang sejauh ini dari kita juga memang tidak melakukan artinya mengambil data produk lain itu seperti apa. Yang jelas bahwa setiap produk aditif untuk penambahan kendaraan bermotor tadi saya sampaikan harus melampaui atau melewati uji ya sebelum dipasarkan, dan ada 27 parameter tadi ya, ada 27 parameter yang harus diuji dan harus lulus, dan di sparing smooth ini betul sudah melewati dan memang semuanya bagus, sangat bagus. Nah dari uji hasil uji juga testimoni dan lain sebagainya kita bisa dapatkan angka begitu. Jadi mohon maaf, dalam kesempatan ini memang kita tidak dalam rangka membandingkan apple to apple ya, apple to apple produk kita dengan ini bagaimana nilai oktannya, bagaimana sejauh ini memang kita tidak melakukan itu. Jadi nanti biarlah masyarakat yang bisa menilai sendiri, nanti akan bisa merasakan seperti apa gitu. Yang jelas mungkin nanti dari MSI bisa memfollow lebih jauh. Tentu saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan misalnya ini lebih murah dan sebagainya, tidak dalam kapasitas itu. Tapi yang untuk menjelaskan secara teknis bagaimana produk kita itu sudah tervalidasi oleh Rigas khususnya, bahwa produk kita ini sangat andal, gitu ya, sangat andal. Nanti mungkin ya kalau akan secara nasional melakukan pengujian dengan kendaraan motor, ya mungkin itu
masyarakat. Kira-kira begitu Pak Habibie ya. Jadi dalam kesempatan ini mohon maaf ya, kita tidak bisa adu data ini dan ini sampaikan 27 parameter itu seperti apa. Tapi yang jelas bahwa kita tadi bahkan aman untuk bisa misalnya tertelan sekalipun tidak ada masalah karena 99% bahannya adalah bahan alami. Itu barangkali yang sementara yang saya sampaikan Pak Habibie. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Nurul dari Nurul Gofare. Beliau menanyakan ini untuk alat-alat sawangan nih Pak. Seperti traktor misalkan yang menggunakan mesin diesel begitu. Ini apa bisa juga Pak digunakan produk kita ini? Ya, pada prinsipnya langsung saja Pak Habibie ya. Ya, pada prinsipnya semua kendaraan motor itu kan pasti ketika itu akan menggunakan yang namanya pembakaran bahan bakar ya. Nah, memang fungsi dari sparing tadi kan memang untuk memperbaiki tadi kerja di ruang bakar tersebut. Jadi kan memang traktor itu juga pasti ada bagian atau ada ruang bakarnya untuk membakar kendaraan bahan bakar, ya tidak ada masalah. Nah, karena kita tidak bicara tentang kenyamanan, ketika menggunakan traktor itu pasti yang akan diperoleh manfaatnya adalah bahwa emisinya itu akan berkurang. Kan tidak mungkin dong untuk traktor untuk bisa lagi kebut jadi manfaat utamanya adalah kita sudah berkontribusi untuk mengurangi pencemaran udara karena menggunakan tersebut untuk traktor gitu. Nah, ya juga mungkin caranya ya memang bedanya juga persawahan tidak akan mungkin di persawahan nyaman harus di aspal ya kira-kira seperti. Jadi satu poin yang bisa kita ambil manfaatnya kalau diterapkan di traktor adalah kontribusi kita terhadap pencemaran lingkungan. Mungkin itu yang bisa coba saya jawab Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya merangkum nih dari pertanyaan Brandon Lim dan juga Yulianti nih Pak. Nah, ini untuk penggunaan kendaraan bermotor misalkan buat update tadi, apakah setelah dia habis bensinnya, nah itu harus ditambahkan lagi update-nya atau memang itu masih ada kandungannya nih Pak? Oke, jadi langsung saja jawab Pak Habibie ya. Jadi setelah habis otomatis ya kita harus tambahkan. Artinya tidak untuk pertama kali saja. Jadi ketika akan mengisi ya. Jadi tadi kita ilustrasikan kepada aktivitas ketika akan mengisi ya. Tadi di slide untuk bagaimana cara yang terbaik adalah ketika sebelum akan mengisi BBM, itulah cara terbaik ya. Artinya apa? Artinya ya memang produk ini dibutuhkan untuk cycle berikutnya, pengisian berikutnya. Kira-kira begitu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Pak Welda dan juga Cipintin nih Pak. Pak Welda menanyakan untuk Pertamina Deck apakah bisa menggunakan SS ini Pak, sparring smooth. Terus yang kedua adalah Cipintin juga menanyakan untuk penggunaan bahan bakar pertama turbo Pak, karena sifatnya hampir sama dengan S2 ini, apakah masih perlu ditambahkan produk ini Pak? Oke, tadi di presentasi saya juga sudah disampaikan bahwa produk ini didesain cocok untuk semua jenis bahan bakar ya. Jadi sudah menjawab pertanyaan semua. Nah, kemudian untuk Max Turbo apakah perlu ditambahkan juga? Nah, saya juga sangat ketika kita ada manfaat lain, misalnya suara mesin bisa lebih halus, kemudian lebih ramah lingkungan, ya tinggal kembali kepada si produk itu sendiri. Kira-kira manfaat apa yang ingin ditambahkan dari penggunaan pertama turbo? Ya kalau secara nyata bahwa produk ini tadi bisa berkontribusi mengurangi emisi, ya ketika pertama turbo ditambahkan pasti performanya jauh lebih bagus. Karena tadi supaya tidak salah kaprah bahwa untuk kualitas bahan bakar itu tidak selalu oktan yang menjadi parameternya, ya tidak hanya oktan yang menjadi parameternya, tapi 27 parameter tadi. Nah, ketika ditambah sparring smooth ini, maka 27 parameter tadi bisa di-improve, ya bisa ditingkatkan kualitasnya. Jadi saya pikir tidak ada masalah saja ketika saya menggunakan pertama itu apakah perlu ditambahkan, pasti ketika ditambahkan ada manfaat tambahan lainnya, kira-kira begitu Pak Habibie. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Ibu Susi Elita
Ini ada 3 pertanyaan yang beliau ajukan, Pak. Yang pertama adalah sparring smooth dalam menghemat BBM bukan karena mengurangi oktan ya, melainkan membersihkan ruang bakar katanya, sehingga kinerja mesin lebih ringan alias menghemat pemakaian tenaga mesin. Ini perlu penegasan, Pak. Apakah ada teknik demo sederhana, Pak, untuk membuktikan efektivitas sparring smooth untuk meyakinkan calon pembeli? Dan yang ketiga adalah kira-kira efek yang ditimbulkan yang sebenarnya, Pak, merupakan efek positif nih, namun bisa menimbulkan kepanikan, Pak. Misalkan ada dari uang dikasih uang nih dari knalpot itu ada keluar gitu. Nah itu yang apakah ada itu, Pak, yang bisa menimbulkan kepanikan, Pak, dari si pemakai ini? Oke, sejauh ini informasi yang kita punya untuk demo sederhana belum kita miliki. Dalam arti demo sederhana tersebut adalah mungkin langsung bisa dicoba dari para mitra semuanya. Jadi bisa merasakan sendiri ya. Saya pikir itu adalah teknik terbaik. Jadi kalau bicara marketing atau promosi marketing ya, karena istilah ya. Jadi adalah sebuah tes dari kita menyampaikan informasi kepada klien atau kepada customer seperti itu. Jadi kalau demo sederhana sejauh ini kita belum memiliki, karena saya belum tahu persis apa yang dimaksud sederhana. Apakah sederhana ini kaitannya dengan harganya yang enteng? Apakah demo sederhana ini kaitannya dengan penghematan bahan bakar? Nah, makanya tadi di presentasi sudah kita sampaikan testimoni. Ini adalah testimoni yang kita punya. Nah, kalau dari Bapak dan Ibu sekalian ingin menambahkan testimoni yang berasal dari Bapak dan Ibu sekalian sendiri, itu juga akan baik. Mungkin itu akan jauh lebih efektif untuk meyakinkan ketimbang tadi ya, karena demo ini demo dalam kapasitas yang mana? Apakah tarifnya tahu-tahu memang harus dirasakan gitu ya. Tapi kalau dari uji labnya udah pasti ada 20 parameter yang sudah dilakukan pengujian, dan itu sudah memang meyakinkan produk itu dan melewati parameter yang ditentukan oleh pemerintah, bahkan kinerjanya meningkat dengan baik. Kita bisa istilahkan premium rasa pertama, karena tadi parameter yang ada di pertama itu bisa kita lampaui dengan menambahkan sparring smooth untuk premium, gitu. Nah, kemudian kalau kepanikan tadi saya juga belum begitu nangkap, belum lagi masuk kepanikan itu kepanikan dalam hal apa? Kalau Keluarnya ini, Pak, misalkan tadi keluarnya tadi itu. Oh ya, mungkin itu sih lebih ke pemahaman dalam arti karena memang semua orang tidak semuanya mengetahui tentang teknis bagaimana sih terjadinya kenapa panel bisa mengeluarkan air. Nah, mungkin bukan di proses itu apakah itu hal yang positif atau negatif, tapi yang jelas bahwa ketika air itu keluar itu adalah sebuah indikasi bahwa kinerja ruang bakar mesin itu sangat baik ya, kompresinya itu bagus, sehingga ketika ada perbedaan kompresi perbedaan temperatur di luar dan di ruang bakar tadi akan menimbulkan tetesan. Nah, sama seperti AC, saya mungkin ilustrasinya seperti ini. Ketika kita ruang ber-AC ya, kadang terjadi kondensasi ya. Karena apa? Karena AC-nya itu sangat dingin, kemudian ada suhu dengan luar ruangan. Jadi kira-kira ilustrasi seperti itu. Di perbedaan temperatur inilah yang ketika ada kompresi tadi di ruang bakar ini akan menimbulkan sedikit embun. Embun ini akan ditiup oleh kendaraan bermotor. Ini menunjukkan bahwa kompresi di dalam ruang bakar itu sangat baik. Sudah tidak ada lagi kerak-kerak yang menghambat, sehingga smooth mulus gitu. Penjelasannya kira-kira begitu. Kalau keluarnya air tadi, Pak, ini menarik, Pak, karena saya sering perhatikan itu. Kalau pagi-pagi kita panaskan mobil itu keluar air juga, Pak. Terus yang kedua, ini ketika kita pakai sparring smooth, terus juga keluar air itu hanya sementara. Atau ketika dipakai di perjalanan pun itu air tetap keluar atau bagaimana, Pak? Takutnya itu menimbulkan kepanikan nantinya. Oke. Ya, jadi prinsipnya bahwa air yang keluar dari knalpot tadi sebenarnya merupakan perbedaan temperatur ya, perbedaan temperatur antara udara di sekitaran ruang bakar ya, kemudian yang ditentukan dengan knalpot ya. Tapi ketika umumnya adalah pada saat kendaraan berhenti ya, pada umumnya ya kejadiannya, makanya harus start pagi-pagi ya, karena tadi sebenarnya
di ruangan di sekitaran ruang bakar itu kan kondisi dingin gitu ya, yang jadi dinyalakan ada perbedaan suhu dan terjadi kondensasi gitu. Jadi kemungkinan sangat kecil ya pada saat kita juga akan sulit melakukan pengamatan juga pada saat kendaraan berjalan apakah keluar atau tidak. Tadi kan suhu di luar ruangan pun sudah akan berubah gitu. Ini sebagai salah satu indikasi saja bahwa ketika kita menstart mobil pada saat berhenti, kalau ada air yang keluar dari kendaraan itu bukan hal yang buruk, tapi adalah indikasi bahwa ini adalah kinerja mesinnya sangat baik. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya kita ke Cipimpin ini. Beliau mungkin ada pengalaman nih Pak dari teman-temannya itu dia setelah menggunakan penghemat bahan bakar ini yang sudah ada di pasaran itu mesin kendaraannya malah menjadi rusak Pak. Apakah ada penjelasan tentang keluhan ini gitu? Oke, ya saya pikir ini adalah sebuah tantangan buat kita ya, seluruh mitra dari MSI. Apa betul tadi penjelasan yang tadi saya paparkan bahwa ini tidak memiliki efek samping. Tadi sudah kita sampaikan ya, ini tidak memiliki efek samping 90% karena 99% bahannya adalah alami ya. Dan tadi juga saya sudah katakan bahwa produk ini sudah dirancang ada fungsi deterjen ya. Jadi hal yang lumrah ketika bahan bakar itu dibakar, bahwa di sana juga membutuhkan udara. Udara itu ada oksigen dan hidrogen. Jadi ketika api terbakar akan menghasilkan sebuah kerak tadi. Nah, makanya di dalam kerak itu sudah dirancang ada fungsi deterjennya. Iya. Ya, fungsi deterjennya itu untuk secara kontinu itu bersama-sama dengan sparing smooth ketika sudah menjadi cairan yang memungkinkan dengan bahan bakar, dia akan melakukan pembersihan secara otomatis. Makanya produk kita ini sebagai instan tadi. Jadi mudah-mudahan ya insya Allah tidak ada masalah dengan penggunaan sparing smooth. Nah, bisa menjawab keyakinan ini apa? Yang menjawab adalah ketika kita secara kontinu sudah membuktikan bahwa produk sparing smooth ini tidak ada masalah ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini waktu yang akan membuktikan produksi apa yang lebih baik. Ya. Inilah yang perlu kita ketahui bersama bahwa kita itu sudah dilengkapi dengan fungsi deterjen ya, bahwa kita juga ada fungsi lubrikasi. Ini secara produk kompetitor juga mungkin itu pasti ada. Namun yang jelas kita juga sudah dilengkapi dengan fungsi deterjen untuk membersihkan kerak-kerak yang akan muncul dari proses pembakaran di dalam ruang bakar. Saya demikian ya, Habib. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya kita ke Mbak Dewi Anita nih Pak. Beliau menanyakan kalau seandainya ini digunakan untuk mesin kapal laut nih Pak. Nah, ini mungkin beliau banyak dengan bersentuhan dengan nelayan. Jadi ini apa bisa Pak sebagai hemat juga dan berapa takarannya Pak kalau seandainya bisa? Ya, sama halnya dengan jawaban tentang traktor tadi ya. Saya pikir memang fungsi dari sparing smooth ini adalah dicampur dengan bahan bakar. Jadi untuk penggunaan kendaraan jenis apapun, saya pikir tidak masalah karena jenis apapun pasti ada bagian atau komponen mesinnya itu adalah di ruang bakarnya. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau kembali ke penggunaannya, tadi takarannya tinggal pakai acuan yang mobil tadi. Ya, dan tidak mungkin kalau pakai motor mungkin takarannya jadi lebih banyak. Kan sudah ada tadi ya untuk antara 14 sampai 15 liter itu satu. Ya tinggal di itu kapal tersebut volumenya berapa? Tinggal dibagi 15 ya. Contohnya 30 liter jadi 2. Kalau 100 ya tinggal dibagi 15 akan ketemu. Kira-kira jawab sudah untuk penggunaannya ya pasti tidak masalah ya. Setelah ini terkait penggunaan bahan bakar ya. Jadi saya tekankan kembali produk kita ini cocok untuk semua jenis bahan bakar dari premium sampai ya artinya mau dipakai untuk mobil, untuk kendaraan roda 2, untuk yang lainnya ya, tidak ada masalah. Oke. Dan mengenai takarannya volumenya tadi kalau menggunakan yang besar maka satu tablet itu kurang lebih untuk 15 liter.
Baik, terima kasih Pak Nur. Ini Mbak Citra tadi kita sudah bahas ya Mbak tentang keluarnya air dari knalpot, jadi kita tidak jelaskan kembali ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Facebook Pak, karena kita juga live di Facebook. Ini beliau bertanya Pak, dari ini Mas Anggun. Pak, saya mau tanya, satu tablet sparring simut kalau untuk motor jika digunakan akan hemat sampai perjalanan berapa kilometer ya Pak, katanya gitu. Itu aja Pak yang ditanyakan Pak. Oke, kalau yang kendaraan roda 4 tadi dengan simulasi perjalanan dari Depok Solo sudah jelas ya, kurang lebih sampai 48 liter ya dalam perjalanan panjang 1.200 ya, 1.200 km tadi bisa menghemat sampai 48. Nah, yang untuk motor ini saya juga terus terang belum punya datanya, tapi yang jelas dengan asumsi atau dengan data dengan menggunakan motor tadi juga pasti akan diperoleh penghematannya. Dan barangkali di kesempatan berikutnya dengan kita perbanyak uji coba, ini akan kita sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita belum memiliki data untuk motor ini bisa, satu tabletnya ini bisa berapa kilometer. Nah, ini nanti akan bagi kita untuk bisa menjadikan data penghematannya untuk bantu para mitra semuanya menjelaskan kepada para klien kira-kira. Ya, kali ini minta maaf kita belum bisa menjadikan karena memang hasil uji labnya juga baru tanggal 15 April kemarin, baru 5 April kemarin ya. Jadi nanti akan kita perbanyak untuk data penghematan baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi yang ada tadi baru testimoni termasuk hitungan secara matematis untuk kendaraan kebetulan mobil ya. Yang bermotor kendaraan roda 2 belum kita dapatkan datanya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke Cisusi kembali Pak. Ini katanya bisa membersihkan ruang bakar atau kerak pada mesin Pak. Bagaimana mekanisme pengeluaran kotoran tersebut Pak? Apakah keluar dalam bentuk yang sangat halus oleh knalpot sehingga tidak mengganggu saluran output atau bagaimana ya Pak? Ya, sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa semua kotoran, semua emisi ini pembuangannya akan melalui emisi gas buangnya, artinya akan dibuang melalui knalpot. Itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada dari Mbak Titi. Pak mau nanya, jika kapasitas tangki motor cuma 2,5 liter, sedangkan satu pil untuk 4 sampai 5 liter, apa tetap dimasukkan satu pil ke tangki atau setengah? Untuk dosis pemakaiannya menyesuaikan berapa liter di tangki atau bagaimana? Oke, tadi juga sebetulnya di presentasi juga sudah saya sampaikan. Dijelaskan itu. Ya, tidak apa-apa. Mungkin sekali lagi, mungkin bagi yang telat mengikuti, saya sampaikan bahwa yang kita rekomendasikan adalah tadi ya, bahwa untuk motor seperti tadi itu satu-satunya 4 sampai 5 ya. Kalau isinya nggak full, bagaimana? Isinya nggak full, ketika hanya setengahnya ya tolong gunakan setengahnya saja. Ini kan lebih hemat ya, karena kita tidak rekomendasikan, kita tidak sarankan yang overdosis gitu ya. Jadi overdosis ini hal yang tidak baik. Artinya dari riset dari si pengembang informasi ini kan bahwa inilah kondisi ideal yang akan menghasilkan kinerja yang optimal pada penggunaan sparring simut. Jadi kita tidak menyarankan untuk menggunakan yang overdosis. Tolong yang cara penggunaan sparring simut itu bisa diikuti. Itu Pak, tadi jawabannya. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya kita ke Pak Budi ini. Pertanyaannya Pak, satu pil untuk menaikkan 5 oktan harus berapa liter bensin Pak? Terus yang kedua adalah apakah juga bisa menaikkan ketane Pak untuk minyak solar? Ya, untuk yang pertama untuk dikonversikan menjadi berapa oktan, sekali lagi kita akan luruskan kembali bahwa oktan ini bukan satu-satunya parameter. Nah, kalau tadi sudah kita sampaikan bahwa produk kita itu mampu menaikkan oktannya sebesar 1,12% ya. Jadi sudah bisa dihitung. Jadi ketika kita akan menaikkan sebanyak 5 oktan ya, 5 oktan dengan formulasi tadi. Tapi sekali lagi sampai ketika kita memaksakan menaikkan oktannya justru menjadi overdosis gitu ya. Jadi dalam hal ini dari formulatornya tidak menyarankan untuk mengejar oktannya yang tinggi ya, mengejar oktannya tinggi, karena sebetulnya bahwa oktan ini kan hanya salah satu
indikator bagaimana untuk meningkatkan kinerja mesin. Kan sudah kita sampaikan bahwa produk kita itu oktannya naik tidak signifikan, hanya sebesar 1,12%. Tapi tadi meningkatkan tekanan uapnya itu bisa lebih signifikan. Karena kita sampaikan bahwa produk kita itu bisa menjadi bahan bakar premium, bisa menjadi serasa pertama. Jadi mau dinaikkan kemana lagi gitu kan? Karena rasanya sudah seperti pertama. Kira-kira itu jawabannya Pak. Untuk tidak salah kaprah dalam memahami, karena memang di luar sana ketika kita berbicara tentang produk ini ya selalu oktan dan oktan gitu. Padahal itu adalah hanya salah satu saja gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi terbawa oleh apa yang dihembuskan oleh produk-produk yang lain bahwa oktan ini adalah jargonnya atau jagoannya gitu tawarkan produk. Tapi sebetulnya bahwa nanti bisa dirasakan sendiri, bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan kinerja bahan bakar. Kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Nur. Sepertinya kita pertanyaannya ini kita ke Minaris dari Tegal nih Pak. Bagaimana dengan pemakaian pertama Pak jika memakai produk ini? Terus yang kedua nih dari Mbak Yuni, jika terjadi overdosis, apakah ada efek samping yang fatal Pak untuk mesin? Mohon penjelasannya. Oke, yang untuk pertama sebetulnya sudah banyak penanya juga ya. Artinya produk kita itu aman untuk semua jenis bahan bakar, baik itu premium, pertama, pertalite maupun juga pertama plus ya. Itu sudah terjawab, tidak ada masalah. Kemudian overdosis, sekali lagi kita tidak menyarankan untuk menggunakan produk kita ini melampaui dosis yang tadi sudah ditetapkan. Kenapa? Bahwa takaran sudah melampaui serangkaian penelitian yang dalam. Pengembangannya itu tidak cukup sebulan 2 bulan. Jadi ini sebetulnya pengembangan produk kita ini adalah tahun ya. Dan saya sendiri juga rasanya ini sudah tidak kurang dari 2 tahun ya, pengembangan produk kita ini. Bahkan ini menjadi luar biasa ya. Saya kemarin diskusi banyak dengan formulatornya bahwa dengar ada profesor dari ITB katanya untuk mendesain produk yang sama kemudian diuji untuk menghasilkan parameter yang sama dengan ini belum berhasil. Dan alhamdulillah produk kita ini memang sudah memiliki keunggulan yang diharapkan. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi produk kita itu bukan sebuah produk yang dirancang dalam waktu yang singkat, tapi memang sudah melalui penelitian yang lama dan melalui uji coba yang lama sehingga kondisi ideal dan kita sarankan adalah tadi. Jadi jangan sampai menggunakan overdosis, itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Nur. Tadi Pak Yusnita Yedid kita sudah jelaskan tentang pemakaian untuk perahu ya, sudah dijelaskan juga tadi sama Pak Nur. Teman-teman sekalian, jika memang masih ada yang dipertanyakan, dipersilakan untuk menuliskannya di chat. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua, kami akan closing karena waktu di Jakarta sudah jam 11.15 waktu Indonesia begini. Nah ini dari Pak Budi Pak, mungkin ini terakhir nih, setelah itu kita closing Pak Nur ya. Ya. Apakah sudah diadakan uji emisi Pak pada kendaraan setelah menggunakan produk ini, dan juga apakah terbukti gas emisi bisa berkurang dan berapa persen hilangnya gas emisi ini Pak? Oke, kalau itu sudah terjawab dengan tadi data yang saya sampaikan. Barangkali Pak Andrian bisa membuka lagi kalau memang dibutuhkan. Tapi yang jelas bahwa produk 27 parameter yang dimaksud tadi adalah di dalamnya ada parameter berapa banyak emisi yang diturunkan. Dan juga sudah saya tampilkan langit Jakarta yang cerah ya, itu juga sudah bisa 32% dan emisi karbonnya itu bisa berkurang. Itu adalah data bukan dari pengakuan kita Pak. Data tersebut adalah hasil dari uji di Lemigas dari pemerintah ya, di bawah Kementerian SDM. Jadi itu bukan pengakuan sepihak, tapi adalah dilakukan oleh lembaga yang independen, bahkan dari regulator dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi slide sebelumnya sudah baik hidrokarbon maupun gas karbon dioksidanya berapa bisa dikurangi. Itu 32% dan 12%. Jadi paling data dari pihak yang independen dalam hal ini adalah dari pemerintah.
Baik, terima kasih Pak Nur. Terakhir mungkin nih Pak, terkait dengan uji emigas itu Pak, itu untuk keamanan atau efektivitas produk Pak dari uji emigas tadi? Jadi kalau dibaca parameternya itu lebih ke kualitas ya, kualitas produk itu sendiri. Jadi di dalam tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah itu menentukan beberapa parameter standar untuk bahan bakar ya. Itu ada 27 tadi. Nah itulah yang dilakukan konfirmasi oleh Lengas setelah produk pertalite ya, yang diuji adalah pertalite kemudian ditambahkan dengan sparing smooth, maka kinerjanya seperti itu tadi. Di situ kan bisa tadi ada oktannya naik 1,2%, kemudian stabilitas oksidasi ketentuannya ada 360 menit masih stabil, ternyata kita juga masih. Jadi semuanya adalah terkait lebih banyak terkait dengan kualitas dari bahan bakar. Jadi uji bahan bakar ya, uji bahan bakar untuk memenuhi parameter standar sebanyak 27 parameter standar yang ditetapkan pemerintah. Itu. Baik, terima kasih Pak Nur. Dipersilakan Pak Nur untuk closing statement terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan closing untuk acara kita di hari ini. Kita besok akan ketemu lagi dengan teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Habibie untuk pertemuan yang luar biasa hari ini. Jadi saya juga merasa sangat bersyukur di Jumat Barokah ini ya. Di Jumat Barokah ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing manfaat. Ini ada hal yang luar biasa dan saya berharap kita sampaikan hari ini tentang produk baru kita yaitu sparing smooth. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga bisa sharing manfaat ya, sharing manfaat tentang produk yang baru kita launching ini kepada klien saudara untuk memperkenalkan, dan saya sangat sarankan untuk bisa mencoba secara sehingga tahu persis bagaimana manfaat dari produk kita ini, tidak hanya sekedar ya atas lah kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, seluruh kita dari NSI dan khususnya Pak Andrian yang sudah memfasilitasi diskusi kita hari ini. Dan barangkali dari saya itu yang bisa saya share, barangkali ada manfaat, ada kebenarannya itu kalau datangnya dari Yang Maha Kuasa, dan mungkin ada kesalahan tentunya saya mohon maaf itu mungkin dari ketidaktahuan dan kelemahan saya sendiri, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari diskusi dari training kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, mudah-mudahan kita semua dengan Allah SWT dan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja sebagai closing dari saya Pak Habibie. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan banyak terima kasih dan atas perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Mungkin dari saya saat ini bila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.